Jadi bagaimana dengan kuasa iblis? Apakah dia berkuasa total untuk semua manusia di dunia ini termasuk orang yang sudah bertobat percaya kepada Yesus? Atau jangan-jangan dia hanya berkuasa ke sekelompok atau ke sebagian orang yang belum bertobat kepada Yesus? Mari kita lihat. Yohanes pasal 8 ayat 34. 1 Yohanes 3:8 mengatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari yang mulainya. Dari mulanya di sini maksudnya Bapak Ibu, pada waktu mereka ingin menyombongkan diri dengan Tuhan, bukan pada waktu mereka diciptakan menjadi malaikat. Bukan, jangan sampai salah. Untuk inilah anak Allah menyerahkan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis Bapak Ibu. Apa artinya di sini Bapak Ibu? Memang mayoritas dominan orang-orang di dunia ini masih ada di dalam genggaman penguasaan, penjajahan daripada iblis itu Bapak Ibu. Masih lebih dominan manusia di dunia ini. Ada dalam penjajahan daripada iblis itu sendiri. Bagaimana dengan orang Kristen? Apapun denominasi gerejanya. Apakah masih lebih dominan? Iblis bekerja, berkarya, menjajah orang-orang Kristen. Oh iya, gampang kok kita lihat kok. Banyaknya gereja, banyaknya denominasi. Tidak sebanyak itu juga orang Kristen langsung bertobat total kan Bapak Ibu. Nggak sebanyak itu juga kok. Itu contoh konkretnya. Karena rata-rata pertambahan gedung gereja, denominasi, itu bukan hasil pertobatan atau penginjilan. Tapi apa? Produk daripada pertempuran, konflik, peperangan yang terjadi di dalam gereja. Bahkan antar denominasi atau inter denominasi. Itu kan kita harus akui juga lah. Saya bawa contoh lebih kecil lagi. Tingginya tingkat percaya dalam keluarga-keluarga orang Kristen. Itu adalah produk pekerjaan daripada iblis kan Bapak Ibu. Belum lagi tadi saya sudah singgung. Penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, istri terhadap anak, anak terhadap orang tua terhadap anak. Yang notabene orang Kristen subur sekarang. Itu adalah bentuk pekerjaan iblis yang memang masih dominan terjadi dalam diri orang umum percaya. Bahkan seluruh dunia ada dalam kekuasaan sejahat. Siapa di dunia ini? Orang-orang yang mayoritas memang belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Kisah para Rasul 26 ayat 18. Bahkan 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa sejahat. Kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak lagi serta-merta bisa dijajah, dikuasai, diperanat oleh iblis. Kecuali mereka yang belum sungguh-sungguh bertobat. Ini yang harus kita syukuri. Artinya apa? Tidak total juga semua orang di dunia ini ada dalam kuasa pengendalian penjajahan iblis. Enggak. Kalau yang belum bertobat sudah pasti. Tapi kalau sudah bertobat, no. Kita punya kuasa Allah. Tapi perlu juga kita sadari Bapak Ibu. Kita tidak bisa lepas dari penjajahan, penguasaan, pengendalian daripada iblis itu dengan kekuatan, kemampuan, kehebatan kita sendiri. Bahkan uang kita berapa banyak pun, aset kita berapa banyak pun, tidak bisa juga kita melepaskan diri dari penjajahan, penguasaan daripada si iblis itu. Tidak bisa. Karena kenapa? Fasilitas, kekuatan dan kuasa yang dimiliki oleh iblis itu kan masih melekat. Masih melekat dalam diri mereka waktu mereka masih menjadi malaikat kan Bapak Ibu. Maka waktu kita berhadapan dengan iblis, kalau bukan karena bertobat tidak nggak mungkin kita bisa mampu dan sanggup menghadapinya. Maka itu alasan saya katakan tadi. Kalau kita tidak memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang, maka potensi iblis menjerat, menguasai, memperbudak, memperanat orang belum bertobat itu akan semakin terbuka lebar, membawa dan menghancurkan orang itu. Maka situlah kita penting punya hati semangat memberitakan Injil Bapak. Ya. Nah, itu terlihat jelas contohnya misalkan dalam Markus pasal 5 ayat 2 sampai 4 itu Bapak Ibu. Ya, waktu ada seseorang yang kerasukan, roh jahat dari pekuburan menemui Yesus. Dan rupanya orang kerasukan itu diam di sana dan tidak seorang pun yang sanggup mengikat orang itu.
Sekalipun orang itu diikat dengan rantai, tapi rantai yang mengikat orang, yang diikatkan kepada orang itu seringkali juga bisa dibebas, terlepas dari tangan orang itu. Kenapa? Karena yang menguasai orang yang kerasukan itu adalah simbolis. Bahkan bukan hanya satu, banyak legion. Maka hanya satu kuasa yang paling ditakuti oleh iblis sebenarnya. Di mana kita menghadirkan kuasa Allah dengan cara gimana beritakan Injil, Bapak. Tapi kabar baik buat kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Walaupun iblis itu punya kuasa lebih dominan terhadap orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, yang belum bertobat pada Yesus, tetapi bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, kita punya pengawasan yang melekat dari Tuhan. Ditambah lagi Tuhan punya malaikat-malaikatnya juga menjaga kita. Saya sebut satu contoh 1 Yohanes 5:18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dari si jahat, tidak dapat menjamah. Artinya orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus, Bapak Ibu. Kita diberikan kuasa, kita dipagari dengan malaikat-malaikat oleh Allah untuk melindungi kita, untuk menjaga kita dari segala target dan rencana daripada iblis itu sendiri. Ini kabar